Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 untuk mata kuliah simulasi digital. Nama saya Aminah Makulsum dan partner saya Hilmi Putri Suhendi. Kami di sini ingin membahas tentang materi menerapkan komunikasi daring dalam melaksanakan komunikasi daring asinkron. Sebelum mengetahui apa sih komunikasi daring itu, sedikit menjelaskan ya. Komunikasi adalah salah satu aspek dalam kehidupan manusia yang tidak mungkin dilewatkan dalam era digital yang terus berkembang. Kemampuan berkomunikasi secara efektif menjadi semakin penting untuk kita dalam menjalin komunikasi. Komunikasi memainkan peran krusial dalam mempelajari bagaimana pesan dan informasi dikirim, diterima, dan dipahami antara individu, kelompok, dan organisasi. Komunikasi merupakan pertukaran dan pemahaman informasi antara dua pihak ataupun lebih. Kemudian apa sih pengertian dari komunikasi dalam jaringan atau daring ini? Komunikasi dalam jaringan atau daring atau komunikasi virtual juga bisa disebutnya adalah cara berkomunikasi di mana penyampaian dan penerimaan informasi atau pesan dilakukan dengan menggunakan internet atau melalui dunia maya. Ini untuk pengertian dalam komunikasi dalam jaringannya ya. Sedangkan apa sih komunikasi daring asinkron ini? Komunikasi asinkron adalah istilah yang berasal dari telekomunikasi. Istilah ini merujuk pada komunikasi jarak jauh yang dilakukan secara tidak langsung dan tertunda. Pihak yang terlibat dalam komunikasi ini tidak harus berada di tempat dan waktu yang sama pada saat proses pertukaran informasi. Singkatnya, jika kita mengajukan pertanyaan atau mengirim pesan tanpa mengharapkan balasan langsung, itu adalah komunikasi asinkron. Nah, sedangkan lawan dari komunikasi ini adalah komunikasi sinkron. Kalau komunikasi secara tidak langsung itu disebutnya asinkron, sedangkan komunikasi secara langsung itu disebutnya adalah komunikasi sinkron. Yang dimana waktunya itu nyata atau komunikasi apa yang terjadi secara real time. Oke, kemudian ada karakteristik komunikasi asinkron. Yang pertama itu tidak real time. Kemudian ada menggunakan media digital dan kemudian juga yang terakhir ada respon fleksibel. Untuk poin tidak real time ya, tidak real time. Pesan dikirim dan diterima tanpa perlu para partisipan online secara bersamaan. Jadi kita itu bisa mengirim pesan atau mengirim pertanyaan itu kedua belah pihak itu tidak sama-sama online. Contohnya seperti saya mengirim pesan ke Mbak Hilmi, kondisi saya itu online
sedang online ya. Tetapi Mbak Hilmi itu offline. Nah, itu pesannya bisa dibalas kapan saja kan, waktunya itu tidak fleksibel, fleksibel maaf. Waktunya itu tidak real time. Tidak langsung dijawab oleh Mbak Hilmi karena Mbak Hilminya kan tidak online pada saat itu. Kemudian menggunakan media digital, berlangsung menggunakan perangkat elektronik dan dalam jaringan internet. Kalau untuk komunikasi asinkron ini harus menggunakan internet yang memadai. Kemudian ada respon fleksibel. Penerimaan pesan dapat membalas pesan kapan saja sesuai dengan ketersediaan mereka yang sudah dijelaskan saya tadi. Bahwasanya apabila kita mengirim pesan kepada penerima, tapi penerima tidak dalam kondisi online, mereka bisa membalas pesan kita kapan saja, dimanapun. Kemudian ada materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Mbak Hilmi. Silakan, Mbak. Baik, seperti yang sudah dijelaskan oleh sahabat saya, Aminah, bahwa pesan atau komunikasi daring itu komunikasi yang dimana ada di dalam dunia maya, yaitu satu menggunakan media dan komunikasi respon fleksibel itu maksudnya apa namanya bisa dijawab kapan saja, tidak secara langsung gitu kan, membutuhkan waktu gitu. Lalu di sini ada contoh komunikasi daring asinkron. Yang pertama yaitu ada surel atau email, media klasik untuk bertukar pesan tertulis secara online. Itu biasanya pesan yang form ya, biasanya atau menggunakan email itu seperti kayak itu ada pesan instan WhatsApp, Telegram, Line gitu. Di mana pesan terkirim itu meski penerima sedang tidak aktif. Walaupun kita mengirim pesan, tetap pesan kita tetap bisa terkirim dan si penerima bisa membaca atau membalas pesannya itu kapan saja. Lalu ada forum online. Nah, platform diskusi tempat pengguna dapat bertukar informasi dan pendapat melalui postingan seperti kayak forum online itu biasa grup-grup di Facebook gitu kan. Lalu ada Zoom juga termasuk ke dalam forum online yang dimana itu bisa diskusi di dalamnya itu. Lalu ada sistem berbagi file, yaitu platform seperti Google Drive atau Dropbox untuk saling mengirim dan mengunduh dokumen secara online. Lalu yang terakhir itu komentar di media sosial. Komentar di media sosial itu berinteraksi dengan meninggalkan pesan pada unggahan orang lain di platform media sosial. Ya, seperti biasa ya yang biasa kita lakukan itu komentar di Facebook, komentar replay story teman-teman kita di WhatsApp, di Instagram, itu cara berinteraksi, cara berinteraksi meninggalkan pesan di platform, di akun teman kita. Lalu ada keuntungan komunikasi daring, keuntungannya yaitu yang pertama fleksibel, tadi yang sudah dijelaskan fleksibel, bisa kapan saja kita mengirimnya dan kapan saja kita bisa membalasnya. Itu waktunya fleksibel ya, dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja dengan kesibukan masing-masing pihak. Kedua, yaitu rekam jejak pesan yang dikirim tersimpan sebagai catatan sehingga bisa dibaca ulang kapan saja. Lalu ada lebih fokus untuk menyampaikan pesan dengan lebih terstruktur dan dipikirkan dengan matang. Jadi ketika
mengirim pesan, contohnya ke dosen gitu. Kita jadi lebih ini lagi ya, untuk mengirim pesan ke dosen itu harus gimana ya caranya supaya sopan gitu. Jadi lebih mikir gitu gimana caranya supaya sopan gitu ngirim pesan ke dosen dan lebih terstruktur gitu. Lalu ada akses informasi, memudahkan berbagai informasi dalam jumlah besar seperti dokumen atau laporan. Seperti yang biasa kita lakukan kayak seperti mengirim file dokumen eh, PowerPoint ke grup gitu untuk presentasi, contohnya seperti itu. Lalu di sini ada kelemahannya, kelemahan komunikasi daring asinkron. Ya, yang pertama yaitu kurangnya interaksi langsung, itu yang paling utama ya, kurangnya interaksi secara langsung. Bisa jadi pesan yang dikirim disalahartikan karena tidak adanya komunikasi secara langsung dengan mimik wajah dan nada bicara. Itu sering kali terjadi. Eh, kita yang mengirim pesan biasanya merasa bahwa pesan yang kita kirim itu pesan yang biasa saja gitu. Tapi si penerima biasanya mensalahartikan bahwa pesan yang kita kirim itu eh, kurang kurang baik misalkan, atau kurang sopan atau kurang apa, karena memang tidak secara langsung, tidak ada mimik wajah, tidak ada gestur dan lain sebagainya. Lalu waktu tunggu, terdapat jeda waktu antara pengirim dan penerima pesan, apalagi jika penerima sedang tidak aktif. Betul. Eh, Contohnya kalau misalkan kita sedang urgent gitu ya, dengan si penerima pesan, sedangkan penerima pesannya tidak aktif, itu sih kelemahan untuk komunikasi secara daring asinkron ya. Lalu yang terakhir itu kurangnya kehangatan. Bisa jadi komunikasi terasa kurang personal karena minimnya interaksi langsung. Lalu bisa dilanjut dengan kesimpulan dan saran. Dipersilakan. Oke, kesimpulan dari apa namanya komunikasi daring asinkron ini merupakan apa namanya eh, berproses pertukaran pesan secara online gitu, yang harus dilakukan, yang harus dilaksanakan lewat media internet tentu saja. Tapi di sini kami menyarankan itu sebenarnya komunikasi asinkron itu tidak terlalu efektif dalam semua situasi. Namun dalam banyak kasus menawarkan fleksibilitas, produktivitas, dan kualitas komunikasi yang lebih baik. Metode ini dapat membantu meningkatkan efisien katanya. Kemudian kesetaraan dan penghematan biaya juga. Betul sebenarnya. Tapi perlu diingat, komunikasi asinkron ini juga memiliki beberapa kelemahan yang sudah dijelaskan oleh sahabat saya Mbak Ilmi tadi, bahwasanya kurangnya interaksi secara langsung. Jadi kita itu intinya kurang bersosialisasi sih. Kalau misalkan kita menggunakan komunikasi daring asinkron. Seperti itu. Ada yang mau tambahin lagi nggak, Mbak Ilmi? Cukup. Cukup. Oke. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan tentang materi eh, apa namanya komunikasi daring sinkron, menerapkan komunikasi daring, melaksanakan komunikasi daring asinkron. Oke. Terima kasih untuk perhatiannya teman-teman semuanya dan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Dadah Mbak Hilmi, terima kasih. Dadah, Mina. Terima kasih banyak. Bye-bye. See you. Bye.